Halo guys, balik lagi bersama gua di channel In Movie. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Film ini dirilis pada tanggal 17 November tahun 2021. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1996 di Sekolah Reformasi Saint Estes, sebuah tempat rehabilitasi untuk anak-anak bermasalah, sepasang kekasih bernama Francis dan Cletus tinggal di situ. Francis yang memiliki kemampuan bisa mengeluarkan suara sonik sangat ketakutan, karena dia akan dipindahkan ke tempat orang-orang seperti dirinya. Akhirnya, para petugas datang dan membawanya dengan paksa. Dalam perjalanan, Francis menyerang petugas Mulligan. Merasa nyawanya terancam, petugas Mulligan terpaksa menembaknya. Francis selamat, tapi dia kehilangan satu matanya, dan sejak saat itu dia tinggal di Ravencroft. Waktu pun berlalu, di masa sekarang di Ravencroft, Francis ditempatkan di sebuah ruangan khusus dan dijaga dengan sangat ketat. Dari koran yang dibawa petugas, dia membaca berita tentang Cletus, yang akan dihukum mati karena telah melakukan pembunuhan berantai. Sampai saat ini, polisi juga masih terus mencari di mana Cletus menguburkan korban-korbannya yang lain. Dan inilah penampakan Cletus Kasady sekarang. Detective Mulligan, with all due respect, I don't want any... Sementara di kantor polisi, Eddie menemui detektif Mulligan, petugas yang dulu diserang oleh Francis. Dia minta Eddie menemui Cletus. Sebenarnya, Eddie nggak mau lagi berurusan dengan Cletus. Tapi masalahnya, Cletus hanya mau bicara dengannya. Jadi, detektif membujuknya untuk menemui Cletus. Sekalian untuk mencari informasi di mana Cletus menguburkan korban-korbannya. Saat Eddie masih merasa ragu, tiba-tiba Venom muncul. Dia merasa kesal dan kecewa kepada Eddie, yang selama ini gak mau beraksi membasmi kejahatan. Kemunculan Venom secara tiba-tiba membuat Eddie sangat kesal, karena itu bisa membuat mereka dalam bahaya. Venom yakin Eddie yang selalu mengacau bakalan gagal mendapatkan informasi dari Cletus. Merasa diremehkan, akhirnya Eddie setuju menemui Cletus. Welcome back, Eddie Brock. Dia datang ke penjara San Quentin dan menemui Cletus. Cletus sangat senang Eddie menemuinya. Dia minta bantuan Eddie menyampaikan pesan untuk para fansnya, di mana isi pesan itu adalah hanya katedral yang jauh itu yang bisa kulihat, malaikat retak bagian lain dariku. Sebenarnya itu adalah pesan Cletus untuk Francis dengan harapan Francis akan menyelamatkannya. Dia mau Eddie mencetak kalimat itu di kolomnya. Sebagai gantinya, dia akan menceritakan seluruh kisah hidupnya juga rahasianya. Dia yakin cerita tentang dirinya pasti akan membuat karir Eddie yang sekarang menurun akan kembali naik. Merasa itu nggak ada ruginya, Eddie setuju. Francis membaca pesan itu. Eddie, look. Saat Eddie mau pergi, Venom minta dia untuk melihat ke sebuah ruangan, di mana di dinding ruangan itu ada gambar yang dibuat Cletus. Siapa tahu itu sebuah petunjuk. Detektif yang menunggu Eddie di luar penjara menanyakan hasil penyelidikannya, tapi Eddie nggak memberitahu apa-apa. Setibanya di rumah, Venom minta Eddie menyiapkan kertas dan dia mulai menggambar beberapa gambar. Look, I'm looking. grab those. Tapi Eddie nggak mengerti apa maksud dari gambar-gambar itu. Akhirnya, Venom menggambar apa yang tadi mereka lihat di dinding penjara dan menunjukkan sebuah tempat yang sama dengan gambar itu. Mereka menduga itu adalah lokasi di mana Cletus menguburkan para korban-korbannya. Bingo. Holy cow. Dan dugaan mereka benar. Dengan bantuan Venom, Eddie berhasil menemukan tempat yang bahkan polisi dan FBI nggak bisa. The FBI and police could not. Akibatnya, hukuman mati untuk Cletus dipercepat. Karir Eddie pun kembali naik, dan masyarakat sangat berterima kasih kepadanya, terutama keluarga para korban.
Itu membuat Venom merasa bersemangat. Menurutnya, dia dan Eddie memang seharusnya begitu, beraksi membasmi orang-orang jahat. Bukannya hanya diam dan menyia-nyiakan kemampuan mereka. Selain itu, dia juga merasa bosan dan sangat ingin memakan kepala orang-orang jahat. Karena untuk bertahan hidup, Venom membutuhkan zat yang hanya bisa ditemukan pada coklat dan otak. Tapi Eddie nggak setuju. Menurutnya, memakan kepala orang itu sangat berbahaya dan bisa membuat polisi menyelidikinya. Dia menyuruh Venom untuk memakan ayam, karena ayam juga punya otak. Tapi Venom udah nggak mau lagi memakan ayam, apalagi ayam-ayam di rumah Eddie udah dia anggap sebagai temannya. Meskipun saat itu dia sangat kelaparan dan terus minta makanan. Fine. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Akhirnya, Eddie ke minimarket Nyonya Chen untuk membeli coklat. Tapi sayangnya, stok coklat belum datang. Terpaksa, malam itu Venom kembali makan ayam di sebuah peternakan. Not this again! Dalam perjalanan pulang, Venom menolong ibu-ibu dari gangguan preman. Tapi saat dia mau memakan kepala preman itu, Eddie melarangnya dengan keras. Akhirnya Venom menurut. Dia melemparkan preman itu dengan kesal dan lanjut menuju pulang. Fine! Mrs. Ann! Saat itu Anne menelpon Eddie. Dia mengajaknya ketemuan karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Venom yang kangen dengan Anne sangat senang, begitu juga Eddie. Dia setuju dan janjian ketemuan besok jam 8 malam di sebuah restoran. Great. 8 o'clock? Le Ranier? Besok malamnya, Eddie menemui Anne. Mereka pun saling menanyakan kabar. Tapi karena udah lama gak ketemu, mereka jadi agak canggung dan bingung mau ngobrolin apa. Akhirnya, Anne langsung ke inti masalah. Dia menunjukkan cincin tunangan dari Dan. Mendengar kabar bahagia itu, Eddie dan Venom benar-benar kaget. Mereka nggak rela Anne menikah dengan Dan. Saat melihat Eddie ngomong sendiri, Anne curiga dia ngobrol dengan Venom. What? Is Venom with you? He's dead. Walaupun Eddie nggak mengaku, tapi Anne tetap yakin Venom bersama Eddie dan minta dia untuk menjaga Eddie. Eddie sempat mencoba untuk mempertahankan Anne dan minta dia nggak menikah dengan Dan karena dia sangat mencintainya. Tapi Anne lebih memilih Dan karena bersamanya dia merasa aman. Akhirnya Eddie menyerah dan pergi dengan hati patah. Congratulations, Anne. That's great news. Melihat Eddie sangat murung, Venom mencoba menghiburnya. Dia berjanji akan membantunya melewati Don't semuanya. worry, buddy. I will get you through this. Paginya, Venom menyiapkan sarapan dengan gembira. Sementara Eddie tampak nggak bersemangat. Out, 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 out. Potatoes! I like tomatoes! Oh! Cheer up, old pal! Saat itu, Venom mengambil surat untuk Eddie yang ternyata dari Cletus. Dalam suratnya, Cletus minta Eddie untuk datang menyaksikan kematiannya. Karena Eddie lah yang menyebabkan dia dihukum mati. Dia juga bercerita, waktu dia kecil, dia sering dilecehkan oleh ayah, ibu, dan neneknya. Sampai akhirnya dia membunuh mereka dan sejak saat itu, dia ditempatkan di Saint Estes. Tapi di tempat seperti neraka itu, ada seorang malaikat yang membuatnya jatuh cinta, yaitu Francis. Eddie merasa dia harus datang karena dialah yang membuat Cletus dipenjara. Meskipun Venom merasa itu ide buruk, Eddie tetap menemui Cletus. Visitors here. Oh, happy day for you, Eddie Brock. Saat melihat Eddie, Cletus meluapkan rasa kesalnya dengan mengeluarkan kata-kata yang membuat Eddie dan Venom gak bisa lagi menahan emosi. Saat Cletus bilang kalau Eddie telah membunuh ibunya dengan hanya lahir ke dunia, Venom gak bisa lagi menahan emosi dan menyerangnya. Cletus melawan dengan menggigit tangan Venom sampai berdarah. Cletus yang udah hafal rasa darah, merasa heran dengan rasa darah Eddie. Dia nggak tahu kalau itu memang bukan darah Eddie tapi darah Venom. Itu membuat Cletus curiga kalau Eddie punya rahasia.
Tindakan Venom tadi yang gak bisa menahan emosi dan menyerang Cletus membuat Eddie sangat marah, karena itu bisa membuat mereka dalam bahaya besar. Apalagi di penjara pasti ada CCTV. Venom menyadari kesalahannya dan minta maaf, tapi Eddie yang sangat kesal terus mengomelinya bahkan setelah sampai rumah. Itu membuat Venom jadi emosi dan mereka pun kembali ribut, bahkan sampai memakai fisik. Saking emosinya, Venom merusak apartemen dan barang-barang Eddie. Eddie yang gak bisa lagi menerima kelakuan Venom, akhirnya membunyikan suara berfrekuensi tinggi, menyebabkan Venom keluar dari tubuhnya dan pindah ke tubuh orang yang kebetulan berada di bawah apartemennya. Kemudian, Venom menghancurkan motor kesayangan Eddie. Setelah merasa puas, dia pindah ke tubuh orang yang kebetulan lewat dan pergi. Hari Cletus dihukum mati pun tiba. Dia akan disuntik mati. Tapi saat cairan dari jarum memasuki tubuh Cletus, keanehan terjadi. Darah Cletus yang udah tercampur darah Venom menolak cairan itu, dan dia berubah menjadi monster yaitu Carnage. Dia mengamuk dan membunuh semua orang di situ termasuk sipir penjara, kecuali para napi. Mereka bersorak karena bisa bebas. Setelah menghancurkan San Quentin, Cletus pergi dari situ dengan santai. Hari berganti, Eddie mulai beres-beres dan memperbaiki apartemennya yang hancur sekedarnya. Dia juga melepaskan ayam-ayam sahabat Venom. Eddie lega, sekarang dia nggak lagi harus mendengar ocehan dan keluhan Venom. Tapi baru aja dia mau bersantai, berita tentang Cletus yang kabur dari penjara membuatnya sangat terkejut. Hey. Well, you're not dead? No. Saat itu, Detektif Mulligan menemui Eddie. Dia datang untuk memberitahu Eddie tentang kaburnya Cletus. Dia juga bertanya tentang Cletus. Mungkin aja Cletus menceritakan rencananya kepada Eddie. Tapi Eddie juga nggak tahu apa-apa. Detektif memberi saran agar Eddie untuk sementara bersembunyi, karena kemungkinan Cletus akan mencarinya. Setelah itu dia pergi. Setelah detektif pergi, Eddie langsung mencari petunjuk tentang Cletus. Dia melihat kembali surat, rekaman pembicaraannya dengan Cletus, juga gambar-gambar yang digambar Venom. Dia tertarik dengan gambar sebuah pohon di St. Estes. Sementara itu, Venom terus berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Sampai akhirnya, dia tiba di sebuah pesta. Kebetulan saat itu pesta kostum. Jadi semua orang mengira Venom memakai kostum. Di depan semua orang, Venom mengeluarkan semua unek-unek, rasa kesal, dan kecewanya terhadap Eddie. Setelah itu, dia pergi dari tempat itu. Tanpa memakan zat yang dia butuhkan, Venom sangat lemah. Dengan susah payah, dia sampai ke toko Nyonya Chen dan dengan lemah minta coklat. Setelah Nona Chen mengetahui bahwa itu Venom, dia segera menolongnya. Cletus yang dimasuki Carnage kembali membunuh seseorang. Kemudian dia mencuri mobil dan pergi dari tempat itu. Cletus akan membantu Carnage menemukan Venom untuk membunuhnya dan menjadi yang paling kuat. Dan Carnage akan membantu Cletus mencari Francis. Deal. Eddie datang ke St. Estes untuk mencari pohon dalam gambar. Setelah menemukannya, dia menelpon Detektif Mulligan dan minta bantuannya untuk mencari tahu siapa itu FB. Karena Cletus pernah membicarakan tentang pernikahan, jadi siapa tahu FB itu adalah kekasihnya, dan dia akan menemuinya.
Detektif langsung bisa menebak siapa itu FB. Dia memberitahu Eddie bahwa FB itu adalah Francis Barrison. Tapi itu nggak mungkin, karena Francis sudah mati. Dia sendiri yang telah menembaknya. Kejadian itu masih segar dalam ingatannya. Bahkan akibat kejadian itu, pendengarannya sampai rusak. Dan sekarang, dia harus memakai alat bantu dengar. Cletus mampir ke minimarket dan tanpa basa-basi menghajar kasir sampai pingsan. Dengan bantuan Carnage, dia dengan mudah menembus database kepolisian yang sangat rahasia dan mengetahui Francis berada di Ravencroft. Mengetahui Francis masih hidup, Cletus sangat senang dan langsung menuju Ravencroft. Setelah membunuh dokter, Cletus memperkenalkan Carnage kepada Francis. Pasangan psikopat pun kembali bersatu dan kabur dari Ravencroft. Polisi bergerak cepat mengejar mereka, tapi Carnage menghancurkan mereka seperti mainan. Francis nggak mau ketinggalan untuk berpesta dan mengeluarkan suara soniknya. Tapi itu membuat Carnage merasa terganggu dan sangat marah. Dia mengancam akan membunuh Francis jika dia melakukan itu lagi. Detektif Mulligan yang tiba di Ravencroft akhirnya tahu kalau selama ini ternyata Francis belum mati dan ditempatkan di Ravencroft. Dia segera memerintahkan anak buahnya membuat DPO dan memblokir negara bagian, juga membawa Eddie. Dia curiga Eddie ada sangkut pautnya dengan Cletus. Karena setiap ada kerusuhan, di situ selalu ada Eddie. Dia minta Eddie untuk menceritakan apa yang dia tahu tentang monster yang bersama Cletus. Mendengar itu, Eddie langsung bisa menebak kalau itu semua terjadi karena Cletus menggigitnya dan dia pasti menelan darah Venom. Tapi Eddie nggak bisa memberitahu detektif yang sebenarnya dan minta diizinkan untuk menelpon. Eddie menelpon Anne yang saat itu sedang menuju ke pesta dengan Dan. Meskipun Dan kurang setuju, Anne berhubungan dengan Eddie yang selalu terlibat masalah. Tapi Anne tetap menemui Eddie. Dengan berbisik, Eddie menceritakan tentang Cletus dan monster yang menempati tubuhnya. Juga tentang Venom yang telah kembali. Tapi beberapa hari yang lalu mereka ribut dan akhirnya Venom pergi. Detektif yang sangat penasaran berniat untuk menguping pembicaraan mereka. Tapi dia buru-buru pergi karena mendapat kabar St. Estes kebakaran. Eddie minta Anne membantunya mencari Venom dan membujuknya untuk kembali. Kemungkinan Venom ke toko Nona Chen untuk coklat. Anne pun langsung menemui Nona Chen dan bertanya tentang keberadaan Venom. Kebetulan saat itu ada berita tentang Cletus. Anne pun memberitahu bahwa Cletus mempunyai simbiot. Anne yang curiga Venom menempati tubuh Nyonya Chen memintanya untuk keluar. Venom pun akhirnya keluar. Anne merayu Venom agar dia mau membantu Eddie. Karena kemungkinan Cletus akan mendatanginya dan tanpa Venom Eddie nggak akan selamat. Usaha Anne gak sia-sia. Venom akhirnya kerayu dan mau membantu Eddie. Let's go save that asshole. Rupanya yang membakar St. Estes adalah Cletus dan Francis. Setelah itu, mereka akan melangsungkan pernikahan dan mengundang 3 tamu undangan, yaitu Eddie yang telah memenjarakan Cletus, Venom pencipta Carnage, dan detektif Mulligan yang telah membuat Francis kehilangan satu matanya. Venom masuk ke dalam tubuh Anne dan membawa Eddie dari kantor polisi. Tapi Venom yang masih merasa kesal dengan Eddie gak mau membantunya sebelum Eddie minta maaf kepadanya. Akhirnya Eddie mengalah dan minta maaf. Setelah dengan susah payah memohon dan merayu Venom, akhirnya Venom menerima permintaan maafnya dan kembali ke tubuh Eddie.
Eddie minta Dan untuk menjaga Anne dan untuk sementara mengungsi ke tempat aman. Setelah itu, dia dan Venom mencari Cletus. Detektif Mulligan yang mencari Eddie malah bertemu dengan Cletus. Dia menghentikan mobilnya dan berniat menangkapnya. Tapi Cletus yang juga sedang mencarinya menangkapnya dengan mudah. Oh, please. Rockalicious! Sementara Francis yang mencari Eddie ke apartemennya, mengambil cincin yang dulu sempat melingkar di jari Anne. Saat melihat foto Anne, dia menduga kalau Anne merupakan orang yang cukup penting bagi Eddie. Dengan pemikiran itu, dia menuju ke rumah Anne. Setelah melumpuhkan Dan yang sedang membantu Anne untuk pindahan, Francis menangkap Anne. Kemudian, dia menitipkan undangan pernikahannya dan Cletus untuk Eddie kepada Dan. Juga minta Dan untuk menyampaikan pesan Cletus kepada Eddie, bahwa dia akan menukar kepala Anne dengan kepala Eddie. Eddie dan Venom yang mencari Cletus belum juga menemukan jejaknya, begitu juga polisi. Saat mereka bingung harus mencari Cletus kemana, Dan menelpon. Dia memberitahu Eddie bahwa Cletus dan Francis menangkap Anne, dan mereka akan mengadakan pernikahan di Grace Cathedral. Sementara di Grace Cathedral, Cletus dan Francis akan segera melaksanakan pernikahan mereka. Mereka membawa seorang pendeta untuk menikahkan mereka, sedangkan Anne dan Detektif Mulligan mereka ikat di belakang. Upacara pernikahan pun akhirnya dimulai. Saat pendeta bertanya apakah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka, Venom datang. Where is she? Father. Oh, shit. Venom yang tadinya garang, tiba-tiba masuk kembali ke tubuh Eddie. Dia ketakutan saat melihat Carnage berwarna merah. Itu membuat Eddie menjadi bingung. Dia minta Venom untuk keluar dan bertarung, tapi entah kenapa Venom sangat ketakutan dan tetap nggak mau keluar. Akhirnya, Eddie berjanji akan mengizinkannya memakan kepala semua orang di sini kecuali pendeta. I promise. Carnage mengajar Francis yang lagi-lagi mengeluarkan suara soniknya, dan langsung menyerang Venom yang menyerbu ke arahnya. Venom berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Carnage. Tapi sesuai dugaannya, dia nggak mampu mengalahkannya. Dia nggak berdaya saat Carnage menahannya di tembok. Carnage kembali memperingatkan Francis agar nggak lagi mengeluarkan suara soniknya. Itu membuat Francis merasa nggak senang. Tapi saat melihat detektif melarikan diri, Francis langsung mengejarnya. Detektif mencoba minta bantuan, tapi Francis menyerangnya. Dia benar-benar dendam kepada detektif yang telah merusak matanya, dan mau mengambil juga matanya. Sementara Francis mengurus detektif, Carnage kembali menghadapi Venom yang gak berdaya. Dia memakan kepala pendeta, membuat tubuhnya bertambah besar dan semakin kuat. Pada saat itu, Dan menyiram Carnage dengan bensin dan membakarnya. Itu membuat Carnage sangat marah dan mau memakannya. Tapi untungnya, saat itu jam menunjukkan pukul 12 tepat dan bel pun berdentang. Itu membuat simbiot merasa sangat terganggu dan masuk ke tubuh inang masing-masing. Cletus meluapkan semua kekesalannya kepada Eddie yang hanya menulis satu sisi cerita. Eddie hanya menulis bahwa dia membunuh ayah, ibu, dan neneknya. Tapi nggak menulis bahwa dia melakukan itu karena mereka selalu melecehkannya. Setelah mengeluarkan semua unek-uneknya dan melampiaskan semua rasa kesalnya kepada Eddie, Cletus kembali menjadi Carnage dan akan membuat Eddie menyaksikan kematian Anne. You're going to watch her die. Francis merasa semuanya berlebihan. Dia minta kepada Cletus untuk menghentikan Carnage. Mendengar itu, Carnage menjadi marah dan mau membunuhnya. Tentu aja, Cletus menentang Carnage menyakiti kekasihnya. Sementara itu, Eddie dan Venom gak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Anne. Venom udah gak punya tenaga. Melihat pertentangan yang terjadi antara Cletus dan Carnage,
Eddie menyemangati Venom kalau Cletus dan Carnage nggak simbiosis. Mereka nggak cocok, sedangkan mereka cocok. Jadi pasti bisa mengalahkannya. Akhirnya, Venom mengeluarkan semua sisa tenaganya dan berhasil bangkit. Dia mengejar dan menyerang Carnage untuk menyelamatkan Anne. Meskipun dia berhasil menyelamatkan Anne, tapi keadaannya benar-benar payah dan gak berdaya lagi untuk melawan. I got you. You okay? Dia membutuhkan api atau suara untuk mengalahkan Carnage yang begitu kuat. Saat melihat Francis, timbullah sebuah ide dan dia menghajarnya. Francis yang merasa nggak akan selamat dengan sekuat tenaga mengeluarkan suara soniknya, menyebabkan simbiot keluar dari tubuh inangnya dan mereka pun terjun bebas. Untungnya, Venom berhasil masuk kembali ke tubuh Eddie tepat waktu, tapi Cletus dan Carnage menghantam lantai secara terpisah. Saat Carnage mendekati Cletus dan mau bersatu kembali dengannya, Venom menangkapnya dan memakannya. Di saat-saat terakhirnya, Cletus berkata bahwa keinginannya hanyalah berteman dengan Eddie. Tapi Venom gak peduli dan memakan kepalanya. Saat itu, polisi mulai berdatangan. Mereka pun segera melarikan diri. Eddie sadar kejadian ini akan membuat polisi memburunya. Dia dan Venom pun mengucapkan kata perpisahan kepada Anne dan Dan. Ternyata, detektif Mulligan masih hidup. Ada yang aneh dengan matanya. Apakah mungkin dia memiliki simbiot dari Carnage seperti di komik dan akan menjadi toksin? Waktu pun berlalu, Eddie dan Venom merenungkan nasib mereka yang kini jadi buronan. Venom merasa dialah yang diinginkan polisi, jadi dia nggak mau melibatkan Eddie. Tapi Eddie nggak mau Venom menanggungnya sendiri karena mereka berdua adalah sahabat dan tentunya juga buronan. On the run! That too. It's beautiful, huh? Suatu sore, Eddie dan Venom menikmati indahnya pemandangan di tepi pantai yang sepi. Dan kedepannya, dia berencana akan pergi kemana aja yang membutuhkan pelindung kematian. Itu membuat Venom sangat senang karena akhirnya dia bisa beraksi. Dan film pun berakhir. Maximiliano. I love this show. Di post kredit diperlihatkan Eddie dan Venom menonton telenovela di sebuah kamar yang terlihat kumuh. Tiba-tiba, keanehan terjadi. Mereka berpindah ke sebuah kamar di lokasi yang gak diketahui. What's happening? Eddie maupun Venom merasa bingung bagaimana itu bisa terjadi. Saat itu, di TV sedang menayangkan berita tentang identitas sebenarnya dari Spider-Man, yaitu Peter Parker. Dan entah kenapa, Venom menjilat Spider-Man seolah ingin memakannya. Dude, what are you doing in my room? Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.